Halo Sobat Wahana, kali ini kita akan membahas analisa fundamental dalam investasi saham. When it comes to predicting the market, the important skill is not listening, but snoring. The trick is not to learn to trust your gut feelings, but rather to discipline yourself to ignore them. Stand by your stocks as long as the fundamental story of the company hasn't changed. Kalimat bahasa Inggris yang saya ucapkan di atas berasal dari perkataan seorang investor kawakan asal Amerika Serikat yang terkenal sukses di dunia investasi. Beliau adalah Peter Lynch, manajer investasi di Fidelity Magellan Fund yang begitu fenomenal. Nasihat beliau yang paling terkenal di kalangan investor adalah belilah yang kamu ketahui, atau buy what you know, sesuatu yang masih relevan hingga sekarang. Pendekatan beliau adalah bottom up. Jadi, dia menekankan untuk hanya membeli saham yang perusahaannya itu kita ketahui, baik itu bisnisnya, produknya, manajemennya, bahkan kompetitornya. Sebelum melakukan investasi pada surat berharga khususnya saham, maka calon investor terlebih dahulu harus melakukan analisis mendalam terhadap perusahaan yang sahamnya akan dibeli. Invest your time before invest your money. Ini yang selalu saya tekankan. Belajar, belajar, dan belajar. Jadi sebelum terjun beneran, ada baiknya sobat meluangkan waktu untuk belajar, seperti membaca buku, mengikuti seminar atau workshop, dan menggali lebih banyak informasi tentang saham yang akan dibeli. Hal ini perlu dilakukan karena membeli saham pada dasarnya ikut memiliki perusahaan, meskipun dalam jumlah batas proporsional jumlah saham yang dibeli. Artinya, kita tidak mau dong beli kucing dalam karung. Kita harus mengenal dengan baik perusahaan yang akan kita beli sahamnya. Gampangnya gini, minimal kita tahu atau bahkan telah memakai produk perusahaan tersebut. Siapa yang tidak kenal dengan BRI, Indofood, Unilever, BCA, Telkom, Gudang Garam, Semen Gresik, Jasa Marga, dan lain-lain. Kita pasti mengenal atau memakai Pepsodent, punya rekening di BRI atau BCA, sering makan Indomie, lewat jalan tol, memakai kartu Telkomsel, mengenal rokok Gudang Garam, dan lain-lain. Jadi kita bisa mulai dari saham-saham ini. Namun sebagai investor, kita tetap harus mengenal lebih dalam dan menganalisa tentang fundamental perusahaan-perusahaan yang kita incar. Salah satu cara wajib yang dilakukan oleh investor sebelum membeli saham adalah melakukan analisa terhadap fundamental perusahaan tersebut. Secara umum, analisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, analisis fundamental atau fundamental analysis atau biasa disingkat FA. Yang kedua, analisa teknikal atau technical analysis yang biasa disingkat TA. Tapi pada pembahasan ini hanya akan dibahas tentang analisis fundamental. Analisis ini menilai saham berdasarkan kondisi fundamental perusahaan itu sendiri. Dan oleh karenanya, analisis ini lebih sesuai untuk investasi jangka panjang. Seorang penganut analisis fundamental biasanya tak cuma sekedar menganalisis data keuangan saja, tetapi juga datang ke perusahaan yang diincar, berbicara dengan manajemen dan pemiliknya, melihat visi misi dan strategic plan ke depan, dan sebagainya. Tetapi sebagai investor pemula, kita tidak harus datang ke perusahaan tersebut. Kita cukup mempelajari laporan keuangan perusahaan seperti neraca dan laporan laba rugi. Dan kita tidak harus mempelajari secara detail semua aspek atau angka-angka yang ada di laporan keuangan tersebut. Karena jangankan orang awam, orang yang bergelut di dunia ekonomi saja masih banyak yang bingung membaca laporan keuangan perusahaan. Nanti kita lihat yang penting-penting saja.
Analisis fundamental perlu dilakukan untuk menentukan proyeksi perusahaan di masa depan dengan memperhatikan kondisi sekarang dan masa lalu. Selain itu, analisis ini berguna untuk melakukan valuasi terhadap sebuah saham dan memprediksi perubahan harga saham di waktu yang akan datang. Dari laporan keuangan perusahaan, kita dapat mengetahui rasio-rasio yang diperlukan untuk menilai apakah perusahaan tersebut sedang melakukan ekspansi dan bertumbuh, ataukah tersendat-sendat dan menurun. 3 langkah utama yang diperlukan adalah: yang pertama, pelajari isi neraca dan laporan laba rugi. Yang kedua, lakukan analisis terhadap laporan arus kas. Dan yang ketiga, lakukan pengujian hubungan antara neraca dengan laporan laba rugi dengan menggunakan rasio-rasio. Dari laporan-laporan ini, kita bisa melihat beberapa indikator atau rasio penting yang umumnya digunakan untuk menilai murah atau mahalnya harga saham suatu perusahaan, atau baik atau buruknya kinerja perusahaan, dan lain-lain. Dan di antara indikator penting tersebut adalah sebagai berikut. 1. Price to book value ratio atau biasa disingkat PBV. Rasio ini adalah rasio yang digunakan untuk menilai apakah harga sebuah saham dari suatu perusahaan termasuk murah atau mahal. Sederhananya, rumus PBV adalah harga saham saat ini dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Sementara nilai buku diperoleh dengan membagi nilai ekuitas perusahaan dengan jumlah total saham yang beredar. Secara umum, jika nilai PBV kurang dari 1, maka bisa dibilang bahwa harga saham perusahaan tersebut murah. Namun, jika nilainya lebih dari 1, maka harga saham pada emiten tersebut terbilang mahal. Tapi ini tidak berlaku mutlak ya. Kita tetap harus membandingkan dengan perusahaan yang ada di industri sejenis dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang kedua adalah net to profit margin atau biasa disingkat NPM. NPM adalah indikator yang membandingkan pendapatan perusahaan dengan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Satuan dari NPM adalah persen. Jadi menghitungnya adalah dengan cara membagi laba bersih terhadap pendapatan dikalikan 100%. Secara umum, bila suatu perusahaan memiliki NPM di atas 10%, maka sudah dianggap sangat baik. Namun demikian, beda sektor tentu saja beda besaran NPM-nya ya. Jadi tetap bandingkan antar sektor juga. Yang ketiga adalah price to earning ratio atau disingkat PER. PER merupakan rasio harga saham terhadap laba bersih per lembar saham. Sama seperti PBV, rasio ini juga dipakai untuk menentukan apakah harga suatu saham mahal atau murah. Saat ini nilai PER ideal mulai dari 20 sampai 25 kali lipat penghasilan. Namun nilai tersebut harus disesuaikan dengan sektor usaha yang dioperasikan. Yang keempat adalah return on equity atau ROE dan return on asset atau ROA. ROE dan ROA menunjukkan besarnya laba perusahaan yang bisa dihasilkan dengan membandingkan pada equity atau modal yang disetorkan. Rasio ini juga menunjukkan tingkat pengembalian investasi saham suatu perusahaan. Perusahaan dengan ROA dan ROE yang tinggi dinilai dapat memberikan keuntungan yang tinggi pula. Yang kelima, earnings per share atau EPS. Rumus EPS atau cara menghitung earning per share adalah dengan membagi laba bersih setelah kena pajak dan dividen dengan jumlah saham beredar. EPS merupakan representasi dari jumlah uang yang akan diterima oleh para pemegang saham atas setiap lembar saham yang mereka miliki. Indikator EPS berguna sebagai acuan investor untuk mengamati prospek sebuah saham. EPS juga penting untuk investor yang berorientasi mengejar capital gain di pasar modal. EPS perusahaan berbanding lurus dengan income-nya. Jika perusahaan mampu meraup untung berlimpah, maka EPS mereka tinggi. Begitupun sebaliknya. Besarnya perusahaan tak menjamin besarnya keuntungan per saham. Justru bisa jadi perusahaan yang lebih kecil memiliki EPS lebih baik karena jumlah saham mereka belum banyak. Yang keenam adalah debt to equity ratio atau DER.
Nilai DER dihitung dengan membandingkan total hutang dan total ekuitas. Apabila nilai DER suatu perusahaan lebih dari 1, maka kondisi keuangannya cenderung tidak sehat. Selain 6 rasio pokok tadi yang perlu dipahami, sebenarnya masih ada rasio atau faktor lain yang perlu dianalisa sebelum melakukan investasi saham, seperti aset dan utang perusahaan, cash flow, dividen, dan lain-lain. Tapi di sini saya hanya menekankan rasio-rasio yang pokok saja, agar tidak membuat bingung. Oh ya, data laporan keuangan ini bisa dilihat di website perusahaan, platform sekuritas, platform saham, atau website resmi Bursa Efek Indonesia. Dan untuk memahami semua itu, sobat tidak harus berlatar belakang ekonomi. Yang penting niat belajar secara tekun. Apalagi media belajar ini sekarang begitu mudah kita dapatkan dari mana saja. Sekian pembahasan tentang analisa fundamental perusahaan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video